Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilah Mira Istiqomah dari kelas 5C PAI dengan NPM 22106311100098. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang mana diberikan oleh dosen pengampu Ibu Nur Aini Farida, SPDI, MPD. Nah, tugasnya itu adalah mencari satu permasalahan yang terjadi pada siswa lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus tawuran antar pelajar yang mana terjadi di Kabupaten Bekasi. Nah, kronologinya yaitu terjadi tawuran antar pelajar di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang mana terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau sekitar setengah 1 malam. Nah, aksi kekerasan tersebut tuh mengakibatkan seorang remaja berinisial AA umur 18 tahun tewas akibat luka sobekan di kepalanya. Nah, setelah kejadian ini, si korban sempat dibawa ke rumah sakit Adam Tholib oleh teman-temannya, namun dinyatakan meninggal dunia. Nah, berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku utama yang menganiaya AA ini adalah teman sekolahnya, yaitu dari sekolah yang sama, yaitu SMKN 1 Cikarang Barat. Ada total 5 pelajar yang ditangkap oleh polisi, salah satunya adalah pelaku utama yang menyebabkan luka fatal pada AA. Nah, sedangkan 4 lainnya ini terlibat dalam aksi tawuran. Ada barang bukti yaitu berupa kunci sok berbentuk huruf T yang juga disita oleh polisi. Nah, alasan saya mengambil isu ini karena kasus tawuran antar pelajar ini tuh salah satu permasalahan yang serius gitu di dunia pendidikan Indonesia. Tawuran antar pelajar tuh nggak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat berujung pada korban jiwa seperti dalam kasus tawuran ini. Nah, isu ini juga penting dibahas karena mencerminkan masalah kekerasan yang terjadi di kalangan remaja yang dipicu oleh faktor konflik antar geng, kurangnya pengawasan, serta lemahnya penanaman nilai moral dan sosial. Nah, dengan adanya bimbingan dan konseling yang tepat, diharapkan fenomena ini tuh dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir lah. Nah, pendekatan konseling ini dapat membantu pelajar untuk memahami dampak negatif dari kekerasan dan memberikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, adapun pendekatan yang tepat digunakan dalam kasus ini adalah pendekatan krisis. Pendekatan krisis ini bisa digunakan ketika situasi mendesak dan membutuhkan penanganan segera karena dampak yang ditimbulkan itu sangat serius ya, baik secara psikologis maupun secara fisik. Nah, dalam kasus tawuran ini yang menyebabkan kematian, situasi tersebut kan udah jelas gitu memicu trauma besar bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun juga saksi. Nah, langkah-langkah dalam pendekatan krisis dalam menangani masalah ini, yang pertama bisa konseling individu bagi pelaku yang terlibat dalam tawuran, terutama yang melakukan kekerasan terhadap korban hingga tewas. Nah, pelaku ini perlu mendapatkan konseling segera untuk membantu mereka mengelola perasaan bersalah, rasa takut, dan juga trauma yang mungkin muncul dalam diri pelaku tersebut. Lalu yang kedua, bisa konseling trauma bagi para korban dan juga saksi. Nah, teman-teman korban yang menyaksikan peristiwa tersebut serta keluarga korban juga perlu mendapatkan dukungan psikologis gitu. Untuk apa? Untuk mengatasi rasa duka dan juga trauma yang mendalam. Nah, pendampingan konseling ini penting ya agar mereka itu bisa menerima kenyataan dan juga mengurangi beban emosional yang mungkin mereka alami gitu. Lalu yang ketiga bisa konseling keluarga dari pelaku dan juga keluarga dari korban. Nah, mereka itu harus mendapatkan konseling karena situasi ini tuh membawa dampak emosional yang berat bagi mereka.
keluarga pelaku itu mungkin merasa malu atau tertekan gitu akibat tindakan anaknya mereka. Lalu sementara keluarga korban itu harus menghadapi kehilangan yang mendalam. Lalu yang keempat ini ada mediasi konflik. Nah, dalam situasi ini pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat ini perlu difasilitasi untuk berdialog gitu, membicarakan masalah ini. Untuk apa? Untuk mencegah konflik yang lebih lanjut gitu, serta mencari solusi agar kejadian ini gak keulang lagi. Nah, mediasi ini bisa mengurangi potensi balas dendam atau ketegangan antar kedua belah pihak. Nah, lalu mengapa pendekatan krisis ini lebih tepat digunakan? Karena peristiwa tawuran ini kan menyebabkan kematian gitu seorang pelajar, yang menciptakan situasi darurat. Nah, penanganan yang cepat dan tepat juga harus diperlukan untuk mengatasi dampak psikologis pada pelaku, korban, dan juga saksi serta keluarga yang terlibat. Nah, pendekatan krisis ini bisa mencegah masalah semakin berkembang menjadi lebih buruk, misalnya muncul aksi balas dendam, trauma mendalam, ataupun gangguan mental pada pelaku dan juga korban yang masih berusia remaja. Nah, selain itu, pendekatan krisis ini juga membantu mengurangi beban emosional yang langsung dirasakan oleh kejadian yang dirasakan setelah kejadian, dan mencegah terjadinya dampak sosial yang lebih luas baik di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Nah, dengan pendekatan krisis ini juga siswa yang terlibat dalam tawuran ini tuh dapat diarahkan untuk lebih memahami akibat dari perilaku mereka dan diberi bimbingan untuk memperbaiki diri, sehingga konflik ini tidak berlanjut dan kekerasan di masa depan juga bisa dicegah. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai kasus ini. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya bimbingan dan konseling dalam menangani masalah kekerasan di kalangan pelajar. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencegah terjadinya tawuran dan membantu pelajar mengatasi konflik dengan cara yang lebih positif lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.